Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Firmansyah, NIM 2021 dari kelas N. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan evaluasi operasi untuk mata kuliah operasi sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu atau dosen pengajar Pak Rio Afrianda. Baik, terkait masalah operasi sistem tenaga listrik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait masalah Ekvisar operasi sistem tenaga listrik. Uraian proses operasi diantaranya ada beberapa poin yang perlu dijelaskan, yaitu terkait sistem tenaga listrik itu sendiri. Jadi merupakan adanya kewajiban untuk melakukan pemahaman terkait masalah sistem tenaga listrik. Kemudian perkiraan beban. Jadi di sistem tenaga listrik harus melayani kebutuhan pemakaian tenaga listrik para pelanggan, sehingga harus diperhatikan terkait masalah perkiraan beban, agar beban yang digunakan oleh pelanggan dengan yang disediakan oleh penyedia itu dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi tidak berlebihan dan tidak terlalu kecil. Kemudian terkait masalah jadwal pemeliharaan. Unit-unit pembangkit harus rutin terjadwal untuk pemeliharaan, dikarenakan unit pembangkit harus selalu ready untuk suplai listrik. Jadi dengan dilakukan pemeliharaan secara rutin dan terjadwal, ini untuk memitigasi, menekan kemungkinan pembangkit yang keluar dari sistem itu secara tiba-tiba, karena dilakukan pemeliharaan secara rutin. Kemudian optimisasi hidrotermis berdasarkan data mengenai kesiapan operasi unit pembangkit yang didapat dari jadwal pemeliharaan, kemudian dicari jalur pembagian beban yang optimum antara subsistem hidro dan subsistem termis untuk mencapai biaya bahan bakar yang minimum. Kemudian jadwal operasi unit pembangkit atau unit komitmen merupakan penjadwalan on-off pembangkit pada periode tertentu sesuai permintaan kebutuhan beban. Penjadwalan ini untuk mendapatkan biaya pembangkitan yang paling ekonomis dan handal. Itu merupakan komitmen dari suatu pembangkit terkait masalah jadwal. Jadi on-off suatu unit pada suatu pembangkit untuk bisa memenuhi permintaan kebutuhan beban nih. Jadi harus sesuai dengan komitmen awal. Nah, ini pertimbangannya harus mempertimbangkan terkait masalah keekonomisan dan kehandalan suatu pembangkit. Kemudian uraian proses operasi ada juga terkait masalah pembagian beban yang paling ekonomis, kemudian pengaturan frekuensi agar frekuensi dapat tetap melayani frekuensi yang stabil di 50 Hz. Kemudian memperhitungkan kendala dan gangguan pada proses operasi sistem tenaga listrik. Kemudian mempersiapkan dan merencanakan alat pengaman sistem untuk suatu sistem pada operasi tenaga listrik. Kemudian pengaturan tegangan agar mencapai tegangan yang handal, yang sesuai standar, tidak terlalu besar dan tidak di bawah standar juga. Kemudian mempersiapkan sarana operasi yang memadai, kebutuhan-kebutuhan operasi yang dibutuhkan. Selanjutnya laporan operasi. Jadi pada operasi sistem tenaga listrik terdapat beberapa laporan yang perlu dipersiapkan sebagai bahan-bahan evaluasi. Yang pertama yaitu data terkait instalasi terpasang, seperti data daya terpasang unit pembangkit, daya trafo, data panjang, dan luas penampang, serta laporan ini harus selalu diupdate. Kemudian terkait laporan pemeliharaan dan perbaikan, yaitu rencana dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit untuk dapat menunjukkan kesiapan pembangkit. Jadi dari laporan hasil pemeliharaan dan perbaikan ini, outputnya adalah untuk mengetahui kesiapan pada suatu unit pembangkit, apakah siap untuk melayani beban atau tidak gitu, dengan dari hasil laporan pemeliharaan tersebut. Kemudian laporan pembebanan instalasi, menggambarkan perkiraan beban dan realisasi beban yang terjadi dalam sistem. Laporan produksi, menunjukkan jumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan dalam suatu unit pembangkit maupun pada setiap engine yang dihasilkan. Laporan hambatan dalam operasi, jadi merupakan kendala dan hambatan dalam proses operasi harus juga dilaporkan. Di antaranya adalah gangguan dan kerusakan dalam suatu sistem instalasi. Kemudian terkait masalah kurang siapnya personil dalam menangani gangguan dan melakukan perbaikan. Kemudian juga ada laporan mengenai bahan bakar, yaitu menunjukkan kebutuhan bahan bakar
cadangan bahan bakar yang sedang digunakan, serta rencana pemenuhan stok bahan bakar. Jadi bahan bakar ini merupakan eh, media inti, media utama untuk agar eh, unit pembangkit ini dapat beroperasi. Karena untuk bahan bakarnya ini dapat terpenuhi dengan baik, gitu. Jangan sampai kekurangan ataupun defisit. Kemudian statistik operasi, jadi seluruh laporan operasi itu perlu dibuatkan dalam bentuk statistik agar dapat lebih mudah dipahami dan dievaluasi dengan detail dan tepat sasaran secara periode mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Laporan aliran daya atau load flow. Jadi laporan aliran daya ini menggambarkan aliran daya yang terjadi pada suatu sistem tenaga listrik beserta level tegangannya di masing-masing busbar sistem untuk dapat diketahui kekurangan di bagian mana nih pada suatu sistem baik dari sisi pembebanan maupun losses dan tegangan. Kemudian selanjutnya pada sistem operasi tenaga listrik terdapat beberapa rasio-rasio nih perbandingan operasional dalam menjalankan proses operasi. Apa saja rasionya yang biasa terjadi, yang paling perlu untuk dilakukan perhitungan rasio-rasio, di antaranya ada beberapa. Yang pertama yaitu faktor beban. Nah, ini merupakan gambaran dari pembebanan dari suatu sistem. Nah, misalkan jika dalam harian, maka beban rata-rata dalam satu hari dibagi 24 jam. Jadi beban puncak merupakan beban tertinggi yang terjadi selama durasi dalam satu hari. Faktor beban ini menggambarkan karakteristik beban. Makin besar faktor beban sistem, maka semakin efisien pemanfaatan instalasi sistem. Kemudian yang kedua yaitu faktor ketersediaan. Dirumuskan pada sesuai dengan materi yang ada, itu daya tersedia dibagi dengan daya terpasang. Itu merupakan faktor kesediaan pada suatu sistem tenaga listrik. Besarnya daya yang tersedia dalam sistem dalam satu hari bisa berbeda tergantung kesiapan operasi unit-unit pembangkit dalam sistem. Hal ini tentu sangat tergantung dari manajemen pemeliharaan unit-unit pembangkit. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, terkait masalah pemeliharaan unit-unit ini sangat penting. Makanya terkait masalah laporan pemeliharaan, hasil dari pemeliharaan, terus rencana pemeliharaan ini harus betul-betul ada keterikatan kuat dengan operasional sistem ini. Karena sangat penting untuk menunjang kehandalan suatu sistem. Yang ketiga merupakan faktor penggunaan. Itu didefinisikan dengan rumusan beban puncak dibagi daya terpasang. Ini merupakan faktor penggunaan nih. Yang dimaksud faktor penggunaan adalah seberapa besar daya yang terpasang dimanfaatkan dengan maksimum. Jadi daya yang tersuplai itu dimanfaatkan dengan baik oleh pelanggan, oleh kebutuhan. Apabila sudah mencapai nilai yang tinggi, agar segera dilakukan perencanaan penambahan daya agar tidak overload. Sedangkan jika daya terlalu kecil, juga akan pemborosan bahan bakar. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ini yang SFC ini. Jadi faktor penggunaan ini betul-betul seefisien mungkin, se setepat mungkin. Jadi misalkan daya dibangkitkan 90, maka harus digunakan bisa mendekati 90. Jadi maksimum begitu. Jadi tidak terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil akan boros. Namun kalau terlalu besar ya pasti akan overload pada unit pembangkit tersebut. Makanya ini harus diperhatikan faktor penggunaan ini. Kemudian capacity factor didefinisikan dengan rumusan produksi KWH dalam satu bulan dibagi daya terpasang dalam KW dikali 8.760 jam. Capacity factor tahunan menggambarkan pemanfaatan unit pembangkit dalam satu tahun dari segi kemampuan produksi. CF atau capacity factor yang rendah bisa disebabkan karena unit tersebut sering tidak operasi atau tidak begitu diperlukan dalam sistem, sehingga sering terjadi unit cadangan. Kemudian yang kelima yaitu FOR atau Force Outage Rate, yaitu kondisi pembangkit yang terpaksa harus keluar sistem, mungkin dikarenakan terjadi kerusakan atau pemeliharaan yang dihitung dalam periode tertentu, misalkan mingguan, bulanan, atau tahunan, untuk mengantisipasi pola operasi sistem pembangkit. Kemudian SFC atau Specific Fuel Consumption merupakan indikator pemakaian bahan bakar dalam pembangkit dalam liter. Semakin kecil nilainya, maka semakin irit pembangkit tersebut. Jadi semakin irit kebutuhan bahan bakar dari suatu pembangkit, maka nilai SFC-nya ini semakin baik. Jadi diharapkan nilai SFC ini betul-betul dipertimbangkan. Jadi dalam pengoperasian unit pembangkit ini banyak sekali faktor
yang dibutuhkan. Misalkan di sisi lain, eh, pembangkit ini semakin banyak yang dioperasikan, ini harusnya semakin baik karena untuk menunjang kebutuhan dari beban gitu, kenaikan dari kondisi beban. Namun harus dipertimbangkan seperti pada poin nomor 3 ini tadi. Jadi jangan sampai terlalu kecil juga bebannya atau mungkin terlalu besar ya. Jadi semakin banyak pembangkit yang operasi seharusnya bahan bakar yang digunakan makin besar gitu. Jadi nilai SFC ini merupakan semakin besarnya nilai bahan bakar yang digunakan dalam suatu pembangkit, maka semakin buruk itu nilai SFC-nya. Begitupun sebaliknya. Kemudian analisa dan evaluasi hasil operasi. Karena operasi sistem tenaga listrik ini menelan biaya yang tidak sedikit, maka hasil operasi ini perlu dilakukan analisa dan evaluasi secara berkelanjutan. Ini untuk menentukan langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan. Jadi harus selalu dilakukan analisa dan evaluasi dari poin-poin tadi di awal yang dijelaskan. Mulai dari laporan terutama, beberapa laporan-laporan yang dibuat ini harus dilakukan evaluasi secara detail dan secara kontinu. Jadi tidak boleh diabaikan hasil dari laporan-laporan tersebut, baik dari laporan pemeliharaan, laporan load flow, laporan operasi, dan lain sebagainya. Ini untuk pertimbangan evaluasi kondisi sistem ke depan. Misalnya, laporan mingguan perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab gangguan, agar bisa dilakukan langkah perbaikan untuk mengurangi jumlah gangguan. Jadi, jika memang ada kerusakan pada suatu sistem unit pembangkit, ini agar bisa dilakukan laporan pemeliharaan, jadwal pemeliharaan, seperti di uraian proses operasi tadi di awal dijelaskan, yaitu dengan kita melakukan penjadwalan pemeliharaan ini harusnya dapat mengurangi ini potensi kerusakan yang tiba-tiba. Hal yang sama juga bisa dilakukan atas laporan mengenai angka FOR atau Force Outage Rates dan SFC. Semua laporan operasi perlu dianalisa kebenarannya, dipelajari angka-angka apakah masuk akal atau tidak. Kemudian apabila secara statistik terlihat adanya perubahan yang menyolok, maka perubahan ini harus dianalisa sebabnya. Nah, jika laporan operasi telah dianalisa kebenarannya dan juga sebab-sebabnya yang menyangkut perubahan-perubahan telah dianalisa seperti tersebut di atas, maka perlu dilakukan evaluasi atas hasil operasi. Nah, untuk melakukan evaluasi hasil operasi harus ada angka yang menggambarkan hasil operasi secara keseluruhan. Jadi nilai-nilai angka-angka pada operasional sistem tenaga listrik ini harus mendapatkan angka, suatu nilai yang detail dan tepat gitu, agar evaluasi dan perencanaan ke depan itu tidak salah gitu. Karena sasaran utama dari operasi sistem tenaga listrik adalah memproduksi tenaga listrik yang semurah mungkin dengan memperhatikan mutu dan keandalan. Jadi eh, untuk menghadirkan eh, listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat, ini memproduksinya harus kita dengan biaya semurah mungkin, mulai dari aset operasional, pemeliharaan, sampai di mungkin bahan bakar. Nah, ini tentu tidak boleh menghiraukan terkait masalah mutu dan kehandalan. Maka evaluasi hasil operasi harus didasarkan atas berapa biaya operasi sistem secara keseluruhan dalam rupiah per kWh, dengan memperhatikan angka-angka gangguan serta laporan tegangan dalam sistem. Tidaklah tepat apabila dicapai biaya operasi dalam rupiah per kWh yang rendah, tetapi mutu dan keandalan operasi juga rendah. Jadi ketika biayanya rendah nih, kita senang, tapi ternyata mutu dan keandalan operasinya juga rendah. Ini yang nggak seharusnya terjadi seperti ini. Mutu dan keandalan operasi digambarkan dengan angka-angka gangguan dan laporan mengenai tegangan dalam sistem, khususnya yang tegangannya rendah. Harus selalu ada keseimbangan antara biaya operasi dengan mutu dan keandalan. Untuk dapat melakukan evaluasi seperti tersebut di atas, perlu dilakukan penggabungan laporan-laporan operasi dengan laporan-laporan keuangan, misalnya dengan laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Jadi kondisi sistem, operasi, pemeliharaan, semua itu secara teknis itu bisa di-compare datanya, dikawinkan datanya dengan laporan keuangan yang ada dalam suatu unit pembangkit tersebut. Ya, misalkan seperti ini tadi, laporan laba rugi, neraca perusahaan, keuangan, ini dipertimbangkan, dihitung dengan baik agar bisa mendapatkan formulasi yang terbaik. Bagaimana caranya dari sisi keuangan ini dapat eh,
pengeluaran sekecil mungkin, namun kita seperti yang tadi dijelaskan, yaitu dari sisi mutu dan keandalan mulai dari tegangan, frekuensi, load flow, inti dengan ini dapat bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Sehingga harapannya dari pembahasan operasi sistem tenaga listrik ini evaluasinya muaranya adalah semua operasional sistem ini dapat terlayani dengan baik, mulai dari persiapan, perencanaan, pemeliharaan, perbaikan ini dapat terlayani dengan baik. Jadi seperti ini. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.